Mas. Iya, boleh, boleh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya dan selamat sore Ibu Lia, Bu dosen kita. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman, agenda hari ini adalah untuk presentasi kelompok 9 mengenai terapi rehabilitasi dan terapi lingkungan. Ya, kami persilakan nanti waktunya kita kasih sekitar 20 menit untuk pemaparan presentasi, kemudian nanti kita akan buka sesi pertanyaan untuk berdiskusi. Silakan perwakilan dari kelompok 9 untuk menyampaikan presentasinya. Mulai Bu Maria. Apakah kelompok 9 sudah siap? Kayaknya Ibu Maria udah. Mas, Pak, boleh Ya, minta tolong share screen? Soalnya temennya Bu Maria nggak bawa laptop tadi kelupaan. Saya juga nggak bawa ya. Boleh minta tolong, Pak. Saya kirim PPT-nya.
Ya, halo Bapak Ibu. Ya. Ya, ini selesai presentasi apa belum ya? Tadi saya tinggal sebentar. Bentar, Bu, ini kendala di share. Oh ya, Oke, ya, ya. sebentar saya Ya, mau saya bantu. kira sudah selesai kok. Cepet banget gitu. Ya, ya. Aku kira dosen semua, aku salah beli semua. Yang saya matikan dulu. Baik, Sudah terlihat ya? sudah Pak. Silakan. Ya, baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul terapi modalitas. Lanjut, Pak. Untuk nama kelompok, adapun anggota kelompoknya terdiri Mbak Putri, Mbak Yuspina, Mbak Mareca, Mbak Elvi, dan saya sendiri, Maria Novia. Lanjut, Pak. Untuk latar belakangnya, banyak kali dalam kesehatan jiwa memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap apa yang dimaksud gangguan jiwa dan bagaimana gangguan perilaku terjadi. Perbedaan pandangan tersebut tertuang dalam bentuk model konseptual kesehatan jiwa. Pandangan model psikoanalisis berbeda dengan pandangan model sosial, model perilaku, model ekstensial, model medikal, berbeda pula dengan model stres adaptasi. Masing-masing model memiliki pendekatan unik dalam terapi gangguan jiwa termasuk terapi modalitas. Untuk rumusan masalahnya, apa pengertian dari terapi modalitas, bagaimana dasar pemberian terapi modalitas, bagaimana peran perawat dalam terapi modalitas, dan apa saja jenis-jenis terapi modalitas. Tujuannya yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian terapi modalitas, yang kedua mampu menjelaskan dasar pemberian terapi modalitas, yang ketiga mampu mendeskripsikan peran perawat dalam terapi modalitas, yang keempat mampu menyebutkan jenis-jenis terapi modalitas. Definisi terapi modalitas keperawatan jiwa merupakan bentuk terapi non-farmakologis yang dilakukan untuk memperbaiki dan mempertahankan sikap klien agar mampu bertahan dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar dengan harapan klien dapat terus bekerja dan tetap berhubungan dengan keluarga, teman, dan sistem pendukung yang ada ketika menjalani terapi. Prinsip pelaksanaan, yang pertama, gangguan jiwa tidak merusak keseluruhan dari kepribadian atau perilaku manusia. Yang kedua, tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi atau respon yang baru. Yang ketiga, tingkah laku manusia dapat menyadari pasien dapat berpengaruh pada tekanan sosial sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi. Yang keempat, sikap dan tekanan sosial dapat menunjang dan menghambat perilaku individu dalam kelompok sosial. Kelima, terapi modalitas adalah proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Dasar pemberian terapi modalitas, yang pertama, gangguan jiwa tidak merusak seluruh kepribadian atau perilaku manusia. Yang kedua, tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi atau respon yang baru. Yang ketiga,
Tingkah laku manusia selalu mengindahkan ada atau tidak adanya faktor-faktor yang sifatnya menimbulkan tekanan sosial pada individu sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi. Yang keempat, sikap dan tekanan sosial dalam kelompok sangat penting dalam menunjang dan menghambat perilaku individu dalam kelompok sosial. Yang kelima, terapi modalitas adalah proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Adapun tujuan terapi modalitas menimbulkan kesadaran terhadap salah satu perilaku pasien, mengurangi gejala gangguan jiwa, memperlambat kemunduran, membantu adaptasi terhadap situasi sekarang, membantu keluarga dan orang-orang yang berarti, memengaruhi keterampilan merawat diri sendiri, meningkatkan aktivitas, serta meningkatkan kemandirian. Peran perawat dalam terapi modalitas, mendidik dan mengorientasi kembali seluruh anggota keluarga. Misalnya, perawat menjelaskan mengapa komunikasi itu penting, apa visi seluruh keluarga, dan kesamaan harapan apa yang dimiliki semua anggota keluarga. Memberikan dukungan kepada klien, serta sistem yang mendukung klien untuk mencapai tujuan dan usaha untuk berubah. Perawat meyakinkan bahwa anggota keluarga klien mampu memecahkan masalah yang dihadapi anggota keluarganya, mengordinasi dan mengintegrasi sumber pelayanan kesehatan. Perawat menunjukkan institusi kesehatan mana yang harus bekerja sama dengan keluarga dan siapa saja yang bisa diajak konsultasi. Memberi pelayanan prevensi primer, sekunder, dan tersier melalui penyuluhan, perawatan di rumah, pendidikan, dan sebagainya. Jenis-jenis terapi modalitas. Terapi individual. Terapi individual adalah penanganan klien gangguan jiwa dengan pendekatan hubungan individual antara seorang terapis dengan seorang klien. Terapi lingkungan. Terapi lingkungan adalah bentuk terapi menata lingkungan agar terjadi perubahan perilaku pada klien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Terapi biologis. Penerapan terapi biologis atau terapi somatik didasarkan pada model medikal di mana gangguan jiwa dipandang sebagai penyakit. Terapi kognitif. Terapi kognitif adalah strategi memodifikasi keyakinan dan sikap yang memengaruhi perasaan dan perilaku klien. Terapi keluarga. Terapi keluarga adalah terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga sebagai unit penanganan atau treatment unit. Terapi kelompok. Terapi kelompok adalah bentuk terapi pada klien yang dibentuk dalam kelompok, suatu pendekatan perubahan perilaku melalui media kelompok. Terapi perilaku, anggapan dasar dari terapi perilaku adalah kenyataan bahwa perilaku timbul akibat proses pembelajaran. Terapi bermain diterapkan dengan anggapan bahwa anak-anak akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui permainan dibandingkan dengan ekspresi verbal. Terapi okupasi adalah terapi yang diberikan kepada individu baik dengan masalah kesehatan fisik ataupun mental seperti pasien dengan stroke, frozen shoulder, fraktur, gangguan kognitif, gangguan belajar, ADHD, autis, Down syndrome, retardasi mental. Terapi somatik adalah terapi yang diberikan kepada klien dengan tujuan merubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif dalam melakukan tindakan dalam bentuk perlakuan fisik. Terapi psikofarma atau obat psikotropik adalah obat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat atau SSP dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 9. Barangkali ada teman-teman yang akan bertanya, silahkan langsung disampaikan ataupun di kolom chat.
Oke, monggo Bapak Ibu ya bertanya nggih. Dari kemarin kayaknya masih sedikit yang bertanya pada saat ada presentasi. Ya, silakan. Ya Pak, dimotivasi Pak teman-temannya untuk bertanya nggih Pak Syahrir nggih. Ya, silakan teman-teman. Karena ini akan supaya diskusinya lebih hangat dan ilmunya tentunya lebih masuk ke kita. Selamat sore, Pak Sarir izin bertanya. Silakan. Tadi di slide awal-awal saya melihat pada pasien gangguan jiwa itu kan ada kepribadian yang tidak rusak gitu ya. Nah, bisa diberikan contohnya. Terus bagian-bagian kepribadian yang seperti apa yang tidak rusak dan seperti apa yang rusak. Gitu saja. Terima kasih. Ya, barangkali mau langsung ditanggapin dari kelompok 9 sambil mungkin teman-teman yang lain juga menyiapkan pertanyaan yang lain. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi ya. Contoh-contoh kepribadian yang rusak itu maksudnya itu kepribadian yang terganggu. Contohnya kepercayaan diri yang rendah, cemas berlebihan, bersikap paranoid, suka menyendiri, kaku, perfeksionis, cenderung ingin menjadi pusat perhatian, selalu tampak kesal dan kesalahan. Seperti itu sih Mbak Anggi. Mungkin itu kepribadian yang apa ya, kayak yang kurang lah seperti itu. Ada yang ditanggapi mungkin Mbak Anggi, ada yang kurang dimengerti atau teman-teman ada yang mau ditambahkan, boleh? Terima Yang kasih. Gimana? yang Mbak Din yang ini ya itu tadi yang rusak ya. Terus yang bagian yang misalkan kan bahasanya tadi tidak semua. Berarti ada yang contohnya yang nggak terganggu gitu tuh seperti apa? Terima kasih. Ya, mau langsung ditanggapin. Mbak Putri. Eh, Tergantung sih Mbak, apa dari kepribadian itu eh, tiap orang kan berbeda. Apakah kepribadian itu mengganggu orang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya? Contoh yang tadi saya sebutkan, suka menyendiri. Kalau menurut Mayo, Nix atau skizofrenia ditandakan skizofrenia kalau berlebihan juga perlu mendapatkan obat ya dari spesialis jiwa. Nah, balik lagi sih dari orang-orang atau masih sakitnya masih bisa terkendali atau enggak. Kayak ada teman saya yang OCD, obsessive compulsive disorder, tapi uh, itu masih bisa terkendali, cuma di bagian kebersihan aja, tidak mengganggu kegiatan yang lain. Jadinya tidak seperti mengganggu teman, jadi mengajak teman untuk positif oke, tapi jadi lebih parah atau buat orang lain merasa terganggu, nah itu mungkin sambil konsul ke dokter spesialis atau psikolog. Seperti itu sih Mbak Anggi. Ya Mbak Din, makasih. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Anggi sudah terjawab. Berikutnya barangkali ada rekan-rekan lain lagi yang ingin bertanya, silakan.
Kalau mau bertanya langsung boleh dicek. Monggo, kita masih punya waktu banyak ini. Tidak ada, Kak? Oh, baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Sumihar. Bagaimana peran Oh, kita sebagai perawat dalam terapi modalitas keperawatan jiwa? Sebentar ya, agak berisik. Maaf, maaf. Oke, maaf sambil jaga pagi soalnya. Nah, lanjut nggih. Peran kita itu kita sudah memasukkan dalam makalah kita. Peran perawat itu dalam terapi modalitas itu yang pertama mendidik dan mengorientasi kembali seluruh anggota keluarga. Misalnya perawat menjelaskan mengapa komunikasi itu penting, apa visi seluruh keluarga, dan kesamaan harapan apa yang dimiliki semua anggota keluarga. Lalu yang kedua, memberikan dukungan kepada klien serta sistem yang mendukung klien untuk mencapai tujuan dan usaha untuk merubah. Perawat itu meyakinkan bahwa anggota keluarga klien mampu memecahkan masalah yang dihadapi anggota keluarganya. Lalu yang ketiga, mengkoordinasi dan mengintegrasi sumber pelayanan kesehatan. Yang keempat, perawat menunjukkan institusi kesehatan mana yang harus bekerja sama dengan keluarga dan siapa yang bisa diajak konsultasi. Yang kelima, pelayanan prevensi primer, sekunder, dan tersier melalui penyuluhan, perawatan di rumah, pendidikan, dan sebagainya. Dan bila ada anggota keluarga yang kurang memahami perilaku sehat, diskusikan, atau bila ada keluarga yang membutuhkan perawatan. Jadi peran perawat itu intinya sebagai motivator, evaluator, leader, dan fasilitator. Seperti itu Pak. Bagaimana Mbak Sumihar, adakah tambahan lagi? Soalnya Mbak Nihar sudah dijawab. Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Bidi ini. Manfaat terapi modalitas bagi pasien dan keluarga pasien. Monggo.
Kalau teman kelompok yang lain mau bantu, silakan selain Mbak Putri. Selamat sore, mau bantu jawab pertanyaan Ibu Widi, manfaat terapi modalitas bagi pasien dan keluarga pasien. Terapi modalitas dapat membantu pasien dalam mengatasi kondisi kesehatan mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi stres bagi keluarga pasien. Terapi modalitas adalah pendekatan yang digunakan dalam perawatan kesehatan untuk membantu pasien dalam mengatasi kondisi kesehatan mereka. Manfaat terapi modalitas bagi pasien dan keluarga pasien dapat meliputi meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan fisik. Jadi secara keseluruhan terapi modalitas dapat memiliki manfaat yang signifikan bagi pasien dan keluarga pasien. Terima kasih. Gimana Mbak Widi? Sudah dijawab tadi? Apakah sudah? Baik, terima kasih. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Narwati. Contoh terapi modalitas itu seperti apa? Apa saja? Contohnya, silakan. Di slide kita sebutkan ada banyak macam terapi modalitas. Ada individu, contohnya seperti pendekatan dari keluarga ke pasiennya, lalu dari tempat di lingkungan, bentuk terapinya kayak kalau di lingkungan kan saling dukung, ada dari tetangga-tetangga juga harus saling mendukung ya dengan pasien yang kejiwaannya itu tidak mengkucilkan, tapi kita gimana sih cara biar cepat sembuh gitu. Lalu ada terapi biologis juga, bahwa jiwa tidak mempertimbangkan adanya kelainan patofisiologis. Contohnya pemberian obat, PCT, fitoterapi, dan bedah otak. Ada terapi kognitif, yaitu strategi memodifikasi keyakinan sikap yang mempengaruhi perasaan perilaku klien. Lalu terapi keluarga itu penyembuhan tersebut. Ada kelompok juga tentang ada rehabilitasi aktivitas kelompok TAK yang biasa kita ada terapi bersama sama teman-teman yang lain itu. Lalu ada terapi perilaku, yaitu perilaku kenyataan timbul akibat proses pembelajaran seperti role model, conditioning operan, pengendalian diri, dan lain-lain. Ada juga terapi bermain, seperti untuk anak-anak kan tetap kita sesuaikan usianya ya. Jadinya untuk anak-anak kita untuk untuk terapi modalitasnya yaitu terapi bermain, seperti membina hubungan yang hangat, merefleksikan perasaan anak, tujuannya ya.
agar anak tidak depresi, cemas, dan lain-lain. Lalu ada terapi okupasi, yaitu terapi yang diberikan kepada individu baik pada masalah kesehatan fisik, mental, atau pasien yang mempunyai sakit stroke, fraktur, dan lain-lain. Lalu ada terapi somatik atau terapi yang bertujuan merubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif dalam melakukan tindakan dan dalam bentuk perlakuan fisik. Contoh-contohnya, kalau pasien ada yang PK gitu, bisa kita pasang resten gitu. Dan ada juga contohnya ECT, elektrokonvulsif therapy. Seperti itu, Mbak Narwati. Ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Terima kasih. Ya, Terima kasih. sudah ya, sudah cukup ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Gustomi ini, apa terapi modalitas dapat berdampak negatif pada kemajuan ilmiah dan inovasi dalam perawatan kesehatan? Bagaimana cara menentukan efektivitas terapi modalitas secara ilmiah, terutama jika bukti-bukti ilmiahnya terbatas? Monggo. Baik, saya jawab pertanyaannya Mas Kristomi. Ada sih, ini untuk jurnalnya saya buka. Salah satunya yaitu judulnya terapi modalitas perawatan pijat punggung sebagai perawatan daya ingat bahasa lansia di pelaksanaan teknis panti asuhan Kabupaten Jember. Sebenarnya sih ini baru salah satu, saya belum membuka semuanya, tapi itu sudah di buku-buku pun terapi modalitas juga sudah ada di buku keperawatan jiwa. Jadi kita pun saat di praktek di rumah sakit jiwa pun itu sudah diterapkan di rumah sakit jiwa, termasuk seperti TAK, terus ada keterampilan yang lain. Seperti itu sih Mas Kristomi. Bagaimana Pak Kristomi, apakah sudah menjawab pertanyaan yang dimaksud? Terima kasih jawabannya. Oke. Adakah yang lainnya ini? Pertanyaan sudah terjawab semuanya. Kalau ada yang mau bertanya kembali, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada lagi atau sudah selesai Pak Syahrir? Kayaknya sudah selesai, Bu. Ya, beneran ini udah tidak ada yang bertanya? Boleh saya, Bu? Ya, silakan. Mas. Enggak ada. Ada, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mau bertanya untuk kelompok terkait apakah bagaimana untuk pengaplikasian terapi modalitas dalam proses keperawatan. Yang pertama itu, yang kedua di macam-macam terapi modalitas kan ada
terapi keluarga ya. Maksudnya emang di sini dijelaskan terapi keluarga, terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga sebagai unit penanganan. Apakah bisa dijelaskan lebih spesifik seperti apa caranya? Kemudian boleh 3 pertanyaan, Pak Ahmad? Silakan. Oke, kemudian satu lagi ada juga di buku dalam bukunya apa terapi modalitas yang keperawatan kesehatan jiwa dari Sarka Ade Susana yang dari EGC, dia menyebutkan bahwa ada terapi modalitas dengan terapi seni. Apakah itu masuk juga atau bagaimana? Seperti seni gambar dan seni drama. Terima kasih. Itu aja pertanyaan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 pertanyaan. Silahkan dijawab. Yang pertama, aplikasi terapi modalitas dalam perawatan, juga terapi keluarga, dan ketiga terapi modalitas tentang seni. Oke, silakan. Silakan kelompok 9. Untuk menanggapi. Pertanyaannya Pak Randy yang terapi keluarga ya. Iya. Untuk terapi keluarga itu yaitu memperbaiki fungsi dan struktur keluarga. Keluarga mampu meningkatkan pengertian terhadap klien sehingga lebih dapat menerima, toleran, dan menghargai klien sebagai manusia. Yang ketiga, klien dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu klien dalam proses rehabilitasi. Kenapa keluarga yang paling utama? Karena kan keluarga itu keluarga kan yang kayak mengantarkan ke bagian rehabilitasi, lalu yang pertama kali ketemu ketika bangun tidur adalah keluarga. Ya, tetap jadi tetap untuk hal yang menyembuhkan. Pertama itu tetap dari dukungan keluarga. Seandainya tidak ada dukungan keluarga dikucilkan, tidak ada kayak di zaman dulu dipasung ya. Nah, itu udah pasien jiwa itu semakin down tambah down. Jadi ya tetap apa-apa keluarga, apalagi kita di saat lahir pun keluarga yang mendidik kita pertama kali. Seperti itu sih Mas untuk terapi keluarga kenapa penting. Untuk terapi keluarga apakah bisa diterima Pak Edi?
Maaf, Pak Ahmad Sahril, yang pertama apa pertanyaannya Pertama, Pak Randy? aplikasi terapi modalitas dalam perawatan. Maaf nggak dengar, tadi ada yang bocor. Aplikasi terapi modalitas dalam keperawatan. Sebenarnya saya tadi menanggapi yang keluarga. Nah, kan di keluarga itu kan ada ayah, ibu, anaknya. Nah, untuk yang anaknya itu kan tadi memberikan pengertian kepada keluarga bahwa klien seperti bla 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 dan sebagainya. Nah, untuk memberikan pengertian kepada anak sendiri kan itu termasuk dalam keluarga toh. Nah, seperti apa gitu maksudnya. Untuk seluruh anggota keluarga kan ini terapi modalitasnya, ini terapi keluarga ini. Atau cuma memberikan pengertian saja, anggaplah ke anak umur berapa tahun, oh ini kakaknya sedang gangguan kesehatan jiwa, jadi dan sebagainya. Kayaknya mungkin kalau pengertian secara umum anak kurang begitu mengerti mungkin ya tentang penjelasan hal-hal seperti itu. Maksudnya bagaimana sih lebih spesifiknya terhadap keluarga ini ya, bukan ya ke anggota keluarga yang lain, misalnya ke anak kecil khususnya. Iya, silakan tanggapi kembali. Jadi yang dipertanyakan jadi bentuknya ya, bukan fungsi pentingnya ya, bukan pentingnya terapi keluarganya ya, tapi bentuk aplikasinya. Mas Randy, untuk itu contoh kita ngasih pengertian ke anak ya. Sebenarnya anak itu kan tipe yang mencontoh orang tuanya ya. Kalau kita baik sama orang, anak itu juga akan baik sama orang. Kalau kita galak sama orang, anak itu akan galak sama orang kan. Nah, balik lagi ke orang tuanya. Gimana memperlakukan pasien jiwa atau keluarga yang punya gangguan jiwa. Sebenarnya ibu dan bapaknya seandainya memperlakukan kakak yang gangguan jiwa, oh seandainya tetap baik biasa aja kayak orang biasa ya, adiknya tetap mungkin seperti orang tua juga, dan dari pengertiannya ya tetap kita pelan-pelan untuk ngasih taunya gitu sih, setahu saya. Nanti bisa dijelaskan oleh Ibu E lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin lebih ke memberikan contoh ya, kalau secara garis besarnya dari orang tuanya begitu ya, Bu Putri. Iya, begitu. Ya, untuk pertanyaan yang lainnya, silakan. Ada aplikasi terapi modalitas dalam asuhan perawatan. Kemudian terapi seni itu bagaimana? Menjawab, bantu jawab sedikit ya Pak Sahril. Ya, silakan. Tadi harus saya nih. Pertanyaan Pak Redi ya tadi. Mudah-mudahan sini mencakup semua ya mengenai tadi pada keluarga, terapi pada keluarga. Tapi ini lebih fokus ke kayaknya pertanyaan Pak Redi tadi, aplikasi terapi modalitas dalam keperawatan dapat melibatkan berbagai pendekatan. Saya tadi aplikasi terapi modalitas dalam keperawatan. Ini Dalam proses keperawatan, Ibu Ros. Dalam proses keperawatan. Iya, betul. Dalam proses keperawatan. Nah,
Terapi modalitas ini dalam proses keperawatan digunakan untuk memberikan perawatan yang holistik dan berbasis bukti kepada pasien ya. Adapun beberapa terapi modalitas yang dapat diterapkan dalam proses keperawatan bisa seperti evaluasi pasien. Dalam tahap evaluasi ini, perawat dapat menggunakan terapi modalitas untuk memahami lebih dalam kondisi kesehatan mental dan emosional pasien. Contohnya menggunakan teknik terapi seni yang tadi ada pertanyaan Pak Ridi juga ya mengenai terapi seni menurut buku apa tadi ya. Jadi itu terapi seni ini karena tidak semua pasien atau seseorang yang mengalami gangguan ini dapat mengekspresikan secara verbal. Mungkin dia bisa melakukannya dengan seni atau melukis, menggambar, atau musik yang seperti itu. Lalu yang kedua, perencanaan perawatan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang pertama tadi, perawat dapat merencanakan perawatan yang mencakup terapi modalitas sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu yang ketiga, pelaksanaan terapi. Selama tahap pelaksanaan terapi ini, perawat dapat memberikan modalitas ke pasien sesuai dengan rencana perawatan yang telah ditetapkan. Misalnya melibatkan sesi terapi individu, kelompok, atau keluarga. Itu tergantung dari kebutuhan pasien ya Pak ya. Lalu bisa dengan pemantauan dan evaluasi, kolaborasi dengan tim perawatan, dan juga bisa dengan melakukan edukasi pasien. Selain memberikan terapi modalitas, perawat juga bisa memberikan edukasi kepada pasien tentang kondisi mereka, proses penyembuhan, dan strategi coping yang dapat membantu mereka mengelola kondisi mereka secara efektif. Dengan terapi modalitas ke dalam proses keperawatan, perawat dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi kepada pasien serta membantu mereka mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan emosional yang lebih optimal. Itu yang bisa saya bantu Pak Dedi. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Rosa. Tadi sudah menjawab. Tadi kan disebutkan bahwa mulainya dari evaluasi pasien, dievaluasi lagi dulu pasien seperti apa, baru nanti direncanakan seperti apa. Bukankah dari proses keperawatan itu ada pengkajian, kemudian perencanaan, baru evaluasi di akhir dan dokumentasi dan sebagainya. Mungkin bisa saja seperti yang tadi Bu Rosa sebutkan, tapi kalau untuk kayak kita di pengkajian nih, lihat pasien perawatan jiwa, apakah dia butuh terapi modalitas itu seperti apa yang harus dikajinya, apa yang harus kita kaji lebih jauh, apa yang harus kita nanti direncanakannya, memutuskannya dari mana nih, oh orang ini harusnya dengan terapi ini yang lebih bagus, seperti itu sih. Harapan jawabannya sih seperti itu, harapan dari saya sih. Tapi terima kasih Bu Rosa atas jawabannya. Ya, barangkali ada tambahan lagi dari kelompok untuk memperkuat jawaban Bu Rosa. Ya sedikit Pak Redi. Kalau mengenai pengkajian itu memang dari awal kita harus mengkaji dari awal itu tadi ya secara apa yang kita bisa lakukan dalam proses keperawatan. Kalau mengenai pengkajian dari awal memang kita harus mengkaji. Contohnya riwayat kesehatan mental, gejala sekarang, coping skill dari pasien tersebut, faktor pemicu, dukungan sosial, tujuan dan harapan, kondisi medis lainnya, kepatuhan dan motivasi. Itu memang dari awal kita harus sudah mengkaji. Tadi yang kita yang coba saya jelaskan mengenai prosesnya, proses yang harus kita lakukan. Kalau mengenai pengkajian dari awal memang harus dikaji mulai dari riwayat kesehatan mental begitu Pak. Makasih. Ya. Begitu Pak Redi. Oke, terima kasih jawaban. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan?
Baik, saya menjawab yang punya Pak Domingus. Gitu. Domingus, ya, ada. Monggo. Oke. Resiko-resikonya tergantung di terapi-terapi modalitasnya ya. Banyak ada resiko yang ditimbul, ada kontraindikasi juga yang timbul. Contoh dari kontraindikasi di terapi somatik ya, kan ada resten. Nah, resten resikonya apa? Nanti tangannya jadi luka atau pasien itu mengamuk atau narik di bagian tangan atau kaki. Lalu di ECT elektrokonvulsif terapi, efeknya jadi nanti takutnya ada peningkatan intrakranial. Kalau pasien kehamilan ada mengakibatkan keguguran. Kalau punya infark miokardium dapat menghenti jantung. Nah, balik lagi kita harus mengkaji riwayat sebelumnya seperti itu. Resiko-resiko. Jadi tiap pasien dengan indikasi itu tetap kita mengikuti dokter ya. Indikasi pasien dengan apa, nanti terapi yang cocok seperti apa. Kita sebagai perawat tetap mengikuti anjuran dari dokter, lalu kita terapkan. Dan kita juga dalam keperawatan juga ada tahap-tahap SP 1, 2, 3. Nah, kita juga terapkan juga itu, seperti itu. Tadi juga, ini juga jawaban untuk yang Pak Randy, nggih. Tetap kita balik lagi ke dokter ya, bila ada kontraindikasi yang bahaya, tetap terapinya kita lebih baik menanyakan ke dokter yang lebih paham, dan kita kalau ada yang membahayakan lebih baik kita jangan lakukan, mesti ada terapi yang lebih baik gitu, seperti itu sih. Terima kasih juga tadi Ibu Rosiani sudah membantu kami ya. Terima kasih Pak. Itu Pak Domingus sudah dijawab. Ya, oke. Terima kasih Mbak Putri atas jawabannya. Ya. Sama-sama Pak. Ada lagi ya yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita close pertanyaannya ya. Nanti dari beberapa ulasan tadi mungkin supaya lebih kuat lagi ulasan penjelasannya, mungkin dari Ibu dia bisa memberikan pemaparan. Gimana? Ibu Lia. Nggih, nggih Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya kami ucapkan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan makalahnya ya mengenai terapi modalitas. Ya, ini lumayan ini ya hidup ya untuk presentasinya gitu ya, banyak yang bertanya ya. Jadi ya yang harapannya ke depannya memang lebih aktif lagi nggih Bapak Ibu nggih. Saya share tambahan mungkin ya, tadi ada yang belum di PPT kelompok ya, jadi ini saya menambahkan. Habis ini ada kuliah lagi enggak Bapak Ibu? Ada Bu. Jam berapa? Ya, setelah selesai sekitar berapa Mbak? Setengah 6. 5. Oh ya. Ya ini saya menambahkan dulu nggih. Masih jam 3 ya. Nambahkan nggih Bapak Ibu nggih untuk makalahnya tentang terapi modalitas ya pada pasien dengan gangguan jiwa gitu.
Oke. Terapi modalitas itu apa sih ya? Tadi sudah dijelaskan oleh perawat, oleh kelompok ya. Jadi terapi modalitas di sini itu segala macam gitu ya. Artinya nanti karena terapi modalitas itu ada terapi individu, ada terapi kelompok, ada terapi keluarga, terapi lingkungan gitu ya. Di mana terapi-terapi tersebut harapannya tujuan akhirnya adalah mampu atau bisa untuk mengubah perilaku ya dari pasien yang awalnya perilakunya maladaptif itu menjadi perilaku yang adaptif ya, karena kita tahu kalau pasien dengan gangguan jiwa itu ciri ya, tanda gejalanya utamanya itu kalau tanda gejala kan kita melihatnya dari kognitif, afektif sama psikomotor nggih. Kalau psikomotor itu ke perilakunya itu memang condong ke perilaku-perilaku yang menyimpang. Artinya yang menyimpang itu yang memang menyalahi gitu ya aturan norma ya yang ada di masyarakat atau yang ada di keluarga tersebut gitu ya, atau mungkin perilakunya itu dapat membahayakan diri pasien ya, terus habis itu lingkungan ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi terapi modalitas itu ya bisa dinyatakan berhasil kalau pada saat kita evaluasi perilaku dari pasien itu bisa berubah menjadi perilaku yang adaptif ya. Tentunya pembedanya kalau terapi modalitas yang dilihat adalah kata modalitasnya. Jadi terapi ini ya selain mengubah perilaku juga pemberian terapinya ya itu berdasarkan potensi yang masih dimiliki oleh pasien itu gitu ya. Jadi kita gali sebanyak-banyaknya pada diri pasien gitu ya. Oh, contoh pasien dengan harga diri rendah kronis ya, itu dia akan merasa selalu tidak berharga ya, terus habis itu merasa malu ya kalau ketemu orang, merasa nggak pede ya, terus menghindar pada saat bersosialisasi karena dia merasa mungkin dari konsep dirinya itu gambaran dirinya ya, ideal dirinya semuanya terganggu gitu, sehingga memang dia merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, untuk menghadapi contoh pasien dengan HDR ini kita gali lagi untuk potensinya apa. Oh, contoh kok dia masih ini ya, meskipun mungkin ada kecacatan pada bagian tubuhnya gitu ya, pada bagian kaki gitu yang menyebabkan gangguan konsep diri, akan tetapi mungkin masih punya potensi lain. Oh, contoh masih sempurna untuk anggota tangannya, sehingga dari itu bisa kita gali potensi gitu ya. Apa yang dimiliki oleh pasien. Oh, contoh hobinya apa, masak gitu ya. Oh, hobinya merajut atau menjahit gitu ya contohnya ya. Nah, itu bisa kita kembangkan potensi yang dimiliki. Jadi bisa untuk menutupi kekurangan dari pasien itu dengan memanfaatkan potensi yang masih ada. Nah, potensi ini bisa kita masukkan pada terapi individu atau mungkin terapi-terapi okupasi. Gitu nggih, itu yang menjadi pembeda terapi modalitas dengan yang lainnya tadi. Ya. Kemudian ini enggak usah ya, hampir sama untuk pengertian yang kedua ya. Nah, ini pembagiannya Bapak Ibu nggih. Jadi terapi modalitas itu kita fokusnya ada 3 ya. Ini di sini adalah badan gitu ya, lebih ke fisik ya, terapi yang diberikan untuk terapi fisik ya. Kemudian yang kedua adalah jiwa atau mental dari pasien itu ya, psikoterapi namanya ya. Nanti dibagi lagi menjadi banyak ya di bawahnya. Terus ada lagi yang terakhir adalah terapi lingkungan gitu ya. Adapun untuk yang fokusnya ke fisik atau mungkin ke badan ya, itu ada pembagiannya ya, kayak psikofarmakologi. Psikofarmakologi itu memang pemberian obat-obatan kepada pasien gitu ya. Contohnya haloperidol ya, klorpromazin. Nah, obat-obat seperti itu yang memang harus diberikan gitu pada saat awal pasien datang ke UPI ya atau mungkin ke IGD ya, itu memang tindakan pertamanya nggak bisa kalau langsung kita berikan psikoterapi ya, baik terapi lingkungan maupun terapi yang kejiwanya itu nggak bisa. Memang penanganan pertama yang dilakukan memang lebih ke arahnya adalah ke fisik
gitu ya, dengan pemberian obat atau mungkin dengan ECT ya, atau mungkin dengan pemberian diseklusi, tindakan seklusi dan tindakan restrain gitu ya. Kemudian selain psikofarmakologi ada juga somatoterapi ya, ECT, ada fototerapi, ada mungkin terapi kurang tidur ya. Biasanya memang pasien dengan gangguan jiwa itu mengalami yang namanya gangguan pola tidur, sehingga memang harus diterapi di sini ya. Kemudian untuk jiwanya ya itu ada psikoterapi. Psikoterapi dibagi lagi ya. Ada terapi individu, terapi perilaku, ada terapi kelompok dan terapi kognitif ya. Kalau terapi individu ya kayak pemberian SC ya, hanya pemberian SP maksudnya ya, strategi pelaksanaan itu di mana untuk jumlahnya hanya ada satu pasien gitu. Jadi hanya ada perawat dengan pasien ya. Kemudian terapi perilaku ya, terapi perilaku juga hampir mirip ya, perawat dengan pasien, tetapi memang nanti tujuan akhirnya adalah merubah perilaku dari pasien itu. Kalau untuk terapi perilaku tidak bisa berhasil dalam waktu 1-2 hari ya, atau mungkin seminggu 2 minggu ya. Jadi memang kalau terapi perilaku untuk keberhasilannya membutuhkan waktu yang lama ya, bisa lebih dari 1 bulan ya, atau mungkin lebih dari 3 bulan ya. Karena kalau merubah perilaku seseorang itu tidak semudah seperti terapi kognitif ya. Kalau kita memberikan edukasi langsung dia mengerti, paham, nah itu terapinya adalah terapi kognitif dan lebih mudah untuk dirubah ya dibandingkan dengan terapi perilaku. Oke, terus habis itu ada terapi kelompok ya. Ini terapi kelompok, di dalamnya ada TAK gitu ya. Terus ada apa ini lagi ya? Terapi kelompok-kelompok yang lainnya, contohnya adalah terapi suportif kelompok ya, itu masuknya di sini, dan ada terapi perilaku, terapi kognitif ya. Kemudian untuk yang lingkungan ya, lingkungan ada intervensi keluarga ya. Terus habis itu ada terapi lingkungan sendiri dan okupasi atau rehabilitasi gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Halo, halo? Halo? Belum, Nah, ini Ibu. belum ya. Saya kira saya ini Zoom-nya Didengar, Bu. enggak ya, terdengar ya. Sambil ngantuk-ngantuk ya, Bu ya. Ya, nanti bisa ditanyakan di akhir. Kemudian untuk terapi modalitas ini itu tujuannya ya tadi ya lebih ke perilaku ya, lebih perilaku dari diri pasien itu. Kemudian untuk mengurangi gejala gangguan jiwa ya. Contoh, orang dinyatakan positif ya, seperti yang saya sampaikan ya, di diagnosa skizofren apabila halusinasi atau wahamnya itu muncul ya. Ini kenapa tujuannya untuk mengurangi gejala gangguan jiwa, karena jelas nggih untuk seperti TAK ya, atau mungkin terapi-terapi individu ya, itu memang untuk mengurangi ya, sehingga kayak mengarahkan ke distraksi gitu ya, mengalihkan perhatian agar contoh kalau pasien halusinasi ya biar nggak fokus ke halusinasinya, dia harus melakukan apa kegiatan atau mungkin ngobrol dengan orang lain ya, sehingga kalau itu dilakukan harapannya ya tadi ya bisa mengurangi dari tingkat halusinasi yang dimiliki oleh pasien gitu. Terus memperlambat kemunduran ya, artinya perubahan ya, kesembuhannya lebih cepat gitu. Membantu adaptasi terhadap situasi yang sekarang gitu. Ya, penyesuaian diri pasien gitu ya. Biasanya kalau ditanya pasien ada yang menolak nih dinyatakan mengalami skizofren ya. Harapannya dengan terapi kognitif atau mungkin terapi perilaku ini pasien akan lebih bisa menerima gitu ya, bahwa dirinya pada saat sekarang mengalami yang namanya gangguan jiwa. Tetapi kalau kita menghadapi pasien yang seperti itu, jangan langsung cuma memberikan kabar buruk gitu ya, artinya menjelaskan diagnosa penyakitnya aja tanpa memberikan solusi ya, itu yang nggak diperkenankan ya. Jadi tetap harus diberikan solusi permasalahannya. Oke. Terus membantu keluarga dan orang-orang yang berarti gitu ya. Makanya ada yang namanya terapi keluarga. Jadi terapi keluarga di sini
itu untuk terapinya ya, kalau kita berada di RSJ itu mirip dengan terapi SP yang diberikan kepada pasien gitu ya. Jadi kalau SP halusinasi SP1 sampai dengan SP4 ya itu juga yang harus diajarkan kepada keluarga ya. Harapannya nanti pada saat pasien itu kembali ke rumah, keluarga bisa melanjutkan gitu ya terapi yang ada di rumah sakit gitu ya, atau mungkin bisa memfasilitasi ya dan mendukung mensupport dari keluarga itu ya, agar apa, agar kekambuhan dari pasien bisa diminimalkan ya. Terus mempengaruhi keterampilan merawat diri sendiri ya, kemandirian dari pasien ya bisa diawali dari perawatan dirinya sendiri ya, sebelum dia mungkin bersosialisasi dengan yang lainnya gitu. Meningkatkan aktivitas ya dan meningkatkan kemandirian. Nah, ini apa tadi yang ditanyakan ya, pada terapi modalitas peran dari perawatnya itu banyak sekali ya. Ya. Yang pertama adalah kelihatan ya. Yang pertama mendidik dan mengorientasi kembali seluruh anggota keluarga ya. Jadi memang kalau terapi modalitas ini gitu ya nggak bisa kalau kita hanya berfokus kepada pasien saja gitu ya, tetapi juga memang harus keluarganya harus diedukasi, entah itu pada saat keluarga mengambil obat di poli ya, atau mungkin pada saat keluarga menjemput ya pada saat pasien itu pulang ya. Jadi memang harus diedukasi di sana. Ya, terus memberikan dukungan kepada klien ya, serta sistem yang mendukung klien untuk mencapai tujuan dan usaha untuk berubah gitu ya. Mengkoordinasi dan mengintegrasi sumber pelayanan kesehatan ya. Jadi ini memang kadang kalau di desa-desa yang terpencil salah satu kendalanya adalah sarana ya, prasarana ya, atau mungkin biaya pengobatan ya, itu yang menjadi kendala. Kenapa kok banyak dari pasien itu yang dipasung ya, diseklusi ya, nggak dikasih obat gitu, karena ini jadi ada kendala dari sarana prasarananya ya, sehingga kita sebagai seorang perawat ya, apalagi kalau perawat yang berada di puskesmas ya, perawat jiwa ya, jadi harus memikirkan hal-hal yang seperti ini ya. Artinya memang dari BPJS-nya ya, terus habis itu dari asuransi ya kesehatan yang lainnya memang harus kita bantu ya, agar pasien itu bisa tertolong ya dengan pelayanan kesehatan yang ada di daerah terdekatnya situ. Terus memberi pelayanan pencegahan ya, baik itu pencegahan primer, sekunder maupun pencegahan tersier ya. Nah, ini tadi ya yang seperti saya jelaskan di awal ya. Jadi ada pembagian ya. Kalau fisik itu ada terapi somatik ya. Di sini kalau terapi somatik itu macamnya ya, itu ada 3, restrain, seklusi, sama ECT ya. Kalau restrain itu pengekangan ya, pergerakan atau mobilitas fisik klien gitu ya, dengan cara ditali ya. Penggunaan restrain itu ada banyak macamnya, yang biasa digunakan adalah restrain baju ya, dan restrain atau pengikatan pada bed pasien gitu ya. Kalau untuk indikasi dari restrain biasanya kita berikan pada pasien yang awal-awal ya masuk di UPI ya. Kemudian kita berikan restrain itu pada pasien untuk perilaku kekerasan ya, yang membahayakan diri sendiri ya. Untuk keduanya adalah perilaku agitasi ya, yang tidak dapat diatasi dengan obat-obatan, atau mungkin awalnya dengan pasien dengan riwayat nafsa ya, itu bisa dilakukan restrain. Klien yang mengalami gangguan kesadaran ya, klien yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan rasa aman ya, atau pengendalian diri, biasanya untuk pasien-pasien yang resiko bunuh diri gitu ya. Terus yang kelima adalah ancaman terhadap integritas tubuh yang berhubungan dengan penolakan klien ya. Biasanya yang nggak mau makan gitu ya, yang terus habis itu gangguan istirahat ya, itu juga bisa dilakukan. Untuk restrain tadi macamnya ya, ada restrain baju. Kalau restrain baju itu seperti kita memakai baju, kemudian posisi tangannya kayak orang mau sholat gitu ya, terus habis itu ditalikan ke belakang ya. Itu biasanya untuk pasien-pasien yang
suka mencederai diri sendiri. Ya, itu harus diberikan restraint baju. Yang kedua adalah restraint yang tadi ya, yang bisa diikat ya pada bagian tempat tidur gitu ya, tangan dan kakinya ya. Tetapi untuk bagian kaki ya, posisinya enggak lurus semuanya ya. Artinya yang tangan kanannya bisa ditekuk ke atas ya, yang tangan kirinya ini apa ya namanya lurus gitu ya, itu ditali. Kemudian bagian kakinya juga ditali kanan dan kiri ya. Jangan sampai tali yang kita gunakan itu pasien bisa melepaskan. Jadi juga memang nalinya kita pilihkan yang jauh dari jangkauan pasien gitu ya. Kemudian untuk restraint prinsipnya adalah melindungi klien dari cedera fisik ya yang membahayakan. Artinya memang pada saat pengikatan pada diri pasien itu ya bagian ekstremitas atas dan bawah ya itu 2 jam sekali harus tetap dicek TTV-nya ya. Kemudian yang kedua adalah dicek adanya luka ya atau tidak. Nah, itu untuk restraint sendiri ya, untuk restraint sendiri itu tadi ya bisa dilakukan, apalagi pasien dengan kondisi yang masih agresif ya, yang masih amuk, nah, itu bisa dilakukan di sini. Sorry. Ya. Kemudian yang kedua adalah seklusi ya. Seklusi itu mengurung pasien di dalam ruangan khusus ya, dengan menyelamatkan benda-benda yang berbahaya ya. Artinya kalau dia dikurungnya di kamar ya berarti korden ya, kaca ya itu harus disembunyikan ya atau dipindahkan. Jangan sampai itu bisa menjadikan sarana ya untuk pasien bunuh diri gitu ya. Biasanya seklusi ya ini ya kadang memang dikontraindikasikan ya atau mungkin tidak diperkenankan apabila dilakukan pada pasien resiko tinggi bunuh diri ya itu nggak boleh karena kurang pengawasan juga ya dari orang atau mungkin perawat ya. Jadi kalau resiko bunuh diri ya sebaiknya tadi bisa direstrain saja ya. Untuk seklusi yang kedua itu nggak boleh diberikan pada klien dengan gangguan sosial. Wah, wes pasiennya isos gitu ya dikurung di kamar sendiri, wah tambah isos tambah melamun ya, tambah menyendiri ya, itu tidak diperkenankan. Kemudian kebutuhan untuk observasi masalah medis ya, itu juga tidak boleh dan ada tujuannya kalau untuk hukuman nah itu juga tidak diperkenankan gitu ya. Nah, ini ECT yang ketiga. ECT merupakan suatu prosedur pengobatan pada pasien dengan mengalirkan aliran listrik ya, kurang lebih waktunya 25 sampai dengan 150 detik apabila dia kondisinya tadi masih amuk, masih agresif, masih labil ya. Itu perlu dilakukan ECT. ECT kadang 1 minggu 2 kali, ada juga yang kalau kondisinya sudah baik bisa 1 kali gitu. Oke. Nah, indikasi ECT ya untuk depresi berat, terus habis itu retardasi motorik, waham ya. Ini nanti dibaca lagi. Terus tidak diperbolehkan untuk pasien-pasien yang memiliki masalah atau kesehatan ya, gangguan pada bagian otaknya, contoh yang ke arahnya adalah fisik, contohnya adanya cedera kepala ya, berat gitu ya, yang mengakibatkan hematom ya intrakranial atau mungkin adanya benjolannya atau mungkin tumor ya itu tidak diperbolehkan, dan kondisi pasien kalau hipertensinya tingkatannya sudah berat juga tidak diperkenankan gitu. Ya, ini nanti dibaca sendiri nggih Bapak Ibu nggih untuk SCT ya, dimulai dari persiapan ya, alatnya apa ya, persiapan dari kliennya ya, nanti dibaca lagi. Banyak soalnya ya. Oke. Ya, saya langsung ke ini terapi untuk jiwa ya, yang ke mental atau ke jiwa pada diri pasien itu dibagi tadi ada terapi individu, terapi kelompok gitu ya. Kalau memang terapi individu ya tadi ya terapi yang terjalin antara perawat dengan pasien ya untuk merubah perilaku dari pasien itu. Contohnya dengan pemberian SP tadi seperti yang saya jelaskan.
Nah, ini tahap orientasinya ya, mulai dari ya kalau orientasi tentunya ada perkenalan ya dari diri pasien maupun dari diri perawat gitu ya, ada validasi masalah, terus habis itu apa ya BHSP, bina hubungan saling percaya, terus tujuan, manfaat, prosedurnya ya bisa dijelaskan di sini. Serta kesepakatan waktu ya untuk pemberian terapi ini. Bisa juga untuk kesepakatan waktu kalau bisa yang menentukan adalah pasien ya. Jadi kita menghargai gitu ya keputusan dari pasien. Salah satu contohnya adalah dengan ini ya, waktu yang dibutuhkan mau berapa lama ya. Kalau dia memang menyatakan ya meminta 5 menit aja gitu ya, sudah kita apa namanya mengiyakan gitu ya. Jangan sampai terapi yang kita berikan di sini adalah terapi yang ada paksaan ya, itu yang nggak boleh ya. Ya, tahap kerja ya, tahap kerja tentunya kalau untuk pemberian SP ya, itu kalau SP1 ya tentunya diidentifikasi dari contoh kalau halusinasi ya diidentifikasi dari halusinasinya gitu, mulai dari isi, respon, situasi, cara, waktu, kapan halusinasinya itu muncul ya, kemudian kita ajarkan untuk terapinya ya, terapi SP berapa yang dibutuhkan ya di sini ya. Dan kalau mengajarkan untuk SP-nya perawat harus memberikan contoh terlebih dahulu ya, jangan sampai kita menjelaskan langsung pasiennya menirukan, itu yang nggak boleh ya. Jadi harus memberikan contoh dulu, kalau pasiennya sudah paham baru meminta pasien untuk mengulangi gitu ya. Kemudian kalau dia sudah SP2, SP3 ya tentunya sebelum kita mengajarkan SP itu ya kita harus evaluasi dulu ya pada tahap kerja ini. Dievaluasi SP sebelumnya, pasiennya bisa atau tidak ya. Kalau pasiennya bisa berarti lanjut ke SP berikutnya. Kalau nggak bisa ya kita ulang ya SP sebelumnya gitu. Kemudian untuk tahapan ya, tahapan terminasi ya, tahap terminasi tentunya dievaluasi ya, evaluasi respon subjektif maupun objektif dari diri pasien. Kemudian ini apa namanya, yang terlupakan ya di tahap terminasi adalah rencana tindak lanjut. Ya, itu adalah beda dengan kontrak yang akan datang ya. Gitu. Rencana tindak lanjut ya kita kasih tahu kepada pasiennya, oh setelah diajarkan terapi ini ya nanti pada saat mungkin halusinasinya itu muncul atau mungkin masalah yang lainnya gitu ya, menyesuaikan ya, tetap harus dilakukan dengan segera terapi yang sudah diajarkan ini gitu. Terus ada yang namanya terapi aktivitas kelompok ya. Ini TAK ya. Jadi TAK diberikan ya. TAK itu juga isinya ya sama dengan SP tadi, SP individu, akan tetapi ya kelompok pesertanya ya itu minimal 5 sampai dengan mungkin 12 pasien ya. Tentunya TAK ini ya syaratnya yang pertama adalah homogen atau masalahnya adalah homogen, sama ya. Kalau memang halusinasi ya TAK halusinasi ya pasiennya harus halusinasi semua, jangan digabung dengan diagnosa yang lain gitu ya. Kemudian untuk TAK ya, TAK tentunya berhasil enggaknya ya TAK itu juga bisa dilihat ya dari diri perawatnya ya. Contoh, oh ternyata di struktur organisasi TAK itu ada leader, co-leader, fasilitator serta observer. Gitu, ya. Ya, sebentar ya. Contoh leadernya kurang bisa menjelaskan nih apa namanya prosedur dari TAK-nya ya. Terus habis itu nggak memberikan contoh juga, artinya TAK-nya kurang bisa dimengerti oleh pasien gitu ya. Jadi memang leader ya yang berperan banyak di sini ya. Sehingga bisa juga leader kadang tumpang tindih gitu ya tugasnya dengan co-leader. Jadi harus pembagiannya harus jelas. Contoh leadernya sudah menjelaskan nih tentang apa ya masalah ya atau mungkin penyakitnya, contoh halusinasinya ya sudah dijelaskan gitu. Nanti co-leadernya lebih ke role play-nya gitu ya. Jadi harus ada pembagian jelas di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitator ya. Ini juga berperan nih fasilitator ya. Jadi fasilitator itu memotivasi ya atau mungkin
mendukung ya, memotivasi dari pasien untuk lebih aktif bertanya gitu ya, terus aktif menjawab pada saat leadernya ini ya mengajukan pertanyaan ya, serta memberikan reinforcement gitu. Kemudian untuk observer ya, yang kadang memang lupa ya, kalau observer itu harus ya mengevaluasi, menilai gitu ya, dengan melakukan observasi mulai dari aspek yang ditentukan apa di TAK ini yang harus dicapai. Setelah TAK yang harus dicapai, pasien itu harus bisa apa? Nomor 1 sampai dengan nomor 5 contohnya ya. Nah, itu setiap aspeknya itu setiap pasien harus dinilai. Oh, jadi kalau dari 5 pasien ini ternyata kok pada aspek 2 ya yang banyak tidak maksimalnya atau tidak bisa melakukannya. Nah, nanti dibahas, diperbaiki sehingga untuk terapi apa nih yang membuat pasiennya nggak berhasil ya pada aspek ini ya, itu yang harus dikaji, yang harus diperbaiki oleh leader ya, agar apa? Oh, TAK berikutnya TAK-nya agar lebih menarik lagi gitu ya, nggak monoton, nggak membuat jenuh gitu. Memang kalau TAK dituntut perawatnya itu harus bisa kreatif dan inovatif gitu ya. Artinya memang permainan yang ada, game yang ada di TAK itu harus dibuat semenarik mungkin gitu ya. Itu yang membedakan dengan terapi individu ya. Gitu. TAK banyak jenisnya ya. Di sini ada TAK yang fokusnya ke simulasi persepsi kognitif gitu ya. Ada juga TAK yang orientasinya realita untuk pasien-pasien dengan waham. Kalau persepsi kognitif ini untuk yang halusinasi gitu ya. Terus ada lagi yang stimulasi sensori bisa juga diterapkan untuk pasien-pasien dengan resiko perilaku kekerasan serta TAK sosialisasi untuk SOS ya atau mungkin untuk HDR gitu. Nah, ini nanti dibaca sendiri nggih Bapak Ibu nggih untuk tahapannya ya. Ada pre-kelompok ya. Struktur organisasinya harus jelas, proposalnya juga dibuat, terus habis itu medianya juga dibuat semenarik mungkin gitu ya, dipersiapkan ya. Kemudian fase orientasinya ya. Ada fase orientasi tadi ya. Perkenalan ya, orientasi ya, terus konfliknya apa, kita mengelola kelompok TAK itu jangan sampai masih ada anggotanya yang berkonflik lah itu ya. Pasien dengan gangguan jiwa kan ini ya masalah sepele aja jadi marah semua gitu contoh ya. Oh karena rebutan mungkin rebutan apa ya dalam game itu mungkin ada bola gitu ya ininya musik ya bola lah rebutan bola aja bisa jadi ini ya PK ya perilaku kekerasan. Nah itu juga leader atau mungkin co-leader harus bisa meminimalkan konflik dalam kelompoknya dan kebersamaan ya saling bisa untuk bekerja sama dan bisa lebih kompak gitu ya. Terus ada fase kerja ya nanti dibaca lagi dan yang terakhir fase terminasi. Ya, ini tugas-tugasnya nggih Bapak Ibu untuk TAK ya yang menjadi leader itu tugasnya ngapain aja ya. Memimpin contohnya memimpin TAK ya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian menjadi motivator juga ya membantu kelompok menetapkan tujuan ya tujuan di awal juga harus disampaikan sehingga pada saat terminasi kira-kira tujuan itu tercapai atau tidak ya membuat peraturan ya peraturan permainannya gimana oh contoh kalau yang menerima bola dia akan menjawab gitu contohnya ya atau akan berkenalan atau mungkin peraturan yang lain apa gitu agar pasiennya bisa fokus jangan sampai di tengah-tengah proses TAK banyak nih pasien yang mengalami blocking artinya blocking itu enggak ada stresor apa-apa tetapi pasiennya menghentikan pembicaraannya itu tanpa adanya stresor langsung pergi aja lah itu artinya blocking ya yang seperti itu juga harus dipikirkan ya agar TAK-nya berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir. Terus tugas fasilitator ya ini nanti dibaca lagi ya sama observer ya menilai. Terus ada terapi kognitif ya. Terapi kognitif itu tujuannya adalah untuk mengubah ya pikiran dari pasien yang awalnya negatif
negatif menjadi positif ya. Jadi contoh pasien dengan HDR ya, pasien dengan ISOS ya, kita kaji pikiran negatif sebanyak-banyaknya gitu. Contoh ya pada diri pasien itu apa, itu dituliskan. Pada saat sekarang gitu ya, Bapak merasakan apa ya? Saya merasa malu, saya merasa nggak berharga, saya merasa orang yang nggak beruntung, saya merasa bodoh dan lain sebagainya, saya merasa nggak cantik. Ya, itu adalah contoh dari pikiran negatif yang harus dituliskan dulu gitu ya di kertas. Kemudian dari pikiran negatif itu ditawarkan kepada pasien ya. Dari 5 pikiran negatif ini yang mau diselesaikan dulu yang mana? Oh, contoh saya merasa nggak cantik gitu ya, karena dia mungkin gagal menikah gitu ya. Contohnya ya pasien dengan HDR, dia merasa nggak cantik. Oke, kita pilih yang kelima ya, merasa nggak cantik. Nah, kemudian kita tanyakan kepada diri pasien, menurut Mbak gitu ya, kriteria orang cantik itu apa? Ya, disebutkan. Oh, 1. Ya, wajahnya, contoh ya, wajahnya putih cantik. Nomor 2 adalah mungkin kita bantu kepada pasien gitu, karena mungkin kebetulan pasiennya nggak cantik gitu ya. Jadi cantiknya jangan dilihat dari fisik saja, kita arahkan cantik dari dalam hatinya gitu. Contohnya tadi apa? Oh, mungkin selain dari fisiknya, dari wajah, dari tutur katanya ya, atau mungkin dari perilakunya gitu, yang sopan, ramah gitu ya. Kita arahkan ke sana agar pasien nggak fokus ke fisik saja gitu ya. Kemudian dari ketiga contoh ini gitu ya, kriteria cantik ini kita cocokkan pada pasiennya. Oh ya, tadi selain fisik, terus yang ciri yang selanjutnya gitu ya, oh tutur katanya halus gitu ya, lembut gitu. Itu ada nggak sih pada diri Mbak gitu? Oh ya, ternyata ada. Kalau berbicara dengan orang dia lebih sopan. Begitu juga dengan perilakunya. Ya, perilakunya juga sopan, juga baik gitu ya. Artinya kalau ini ada di diri Mbak, berarti Mbak kategorinya cantik atau tidak. Oh ya, saya cantik gitu. Dia menyimpulkan ya. Dan kita buatkan kalimat kalau untuk terapi kognitif ya. Contoh kalimatnya adalah meskipun saya tidak cantik, akan tetapi saya bertutur katanya halus. Ditunggu dulu ya, Fis. Ditunggu sebentar ya. Kemudian saya sopan gitu kepada orang lain. Nah, itu diucapkan, minta pasien untuk mengucapkan pada saat pikiran negatifnya itu muncul, jadi dia harus mengucapkan kalimat yang sudah kita sepakati pada terapi kognitif ini. Nah, itu ya secara singkat isi dari terapi kognitif gitu ya Bapak Ibu. Terus nggak usah ini ya, ini hampir sama ya dengan yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Jadi kalau hari ini selesai nih pikiran negatifnya gitu ya, yang kelima tadi ya, yang kita pilih yang kelima, besok kita menyelesaikan pikiran negatif yang lainnya. Ya, sehingga dari 5 pikiran negatif itu harapannya bisa teratasi dan enggak menjadi pikiran bagi diri pasien yang bisa menghambat ke perilakunya gitu ya. Terus ada terapi perilaku ya. Terapi perilaku itu tekniknya banyak sekali. Ada teknik conditioning operan ya, dengan cara memberikan penghargaan kepada pasien gitu ya. Apabila pasien itu melakukan perilaku yang positif ya. Contohnya diberikan token ya, atau mungkin penghargaan. Contoh pasien dengan defisit perawatan diri itu nggak mau mandi ya, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, kita kasih pilihan kepada pasien ya, kamu kalau mau mandi ya 1 minggu ya, 1 minggu ini mau mandi ya setiap harinya 2 kali, nanti dikumpulkan, nggak ada nggak ada bolos mandinya gitu ya. Nanti di minggu terakhir ya, hari terakhir nanti akan saya kasih token atau mungkin hadiah reward gitu. Awalnya pasien tadi ya hanya mengharapkan hadiah saja. Oh, saya mau mandi agar dapat hadiah gitu terus ya untuk minggu-minggu selanjutnya. Tetapi ternyata dari token atau reward ini ya lama kelamaan bisa membentuk perilaku dari seseorang itu gitu ya. Jadi perlu ya reward atau token ya, jadi nggak sama dengan terapi kognitif gitu langsung bisa terselesaikan, nggak bisa ya. Dan kalau terapi perilaku membutuhkan waktu yang lama ya, atau mungkin dengan pemberian penghargaan tadi gitu ya, reinforcement atau reward yang positif. Oh ya, Bapak hebat ya, Bapak
pintar, keren gitu ya, luar biasa gitu. Ternyata sekarang lebih apa ya, lebih aktif ya, atau mungkin lebih rapi gitu ya, lebih cantik ya, itu bisa kita berikan ya. Kemudian dengan cara terapi perilaku ada teknik pengendalian diri ya. Ya, ini juga pengendalian diri gimana agar pasien itu bisa mengontrol emosinya ya. Ya tadi bisa dikombinasikan dengan reward. Kalau merasa jengkel, kalau Bapak tidak marah ya bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, nanti saya kasih reward token gitu ya, hadiah ya. Dan ada memberi penguatan yang negatif gitu ya. Nanti dibaca lagi. Penguatan yang negatif itu dengan memberikan punishment atau mungkin hukuman gitu ya, agar pasiennya itu jera ya dan tidak mengulangi kesalahan ya, kesalahannya. Tetapi di sini juga harus disepakati gitu ya. Harus disepakati ya, jangan hanya hukuman itu hanya dijadikan balasan atau mencederai diri pasien gitu ya. Tentunya memang ini hanya punishment yang untuk membuat pasien itu jera saja ya. Terapi lingkungan ya, terapi lingkungan itu dibagi ada terapi keluarga ya, tadi ya. Terapi keluarga itu bisa dengan bentuknya adalah edukasi keluarga ya. Jadi ya tadi ya, kalau pasiennya pada saat masih di rumah, konseling kepada keluarga tetap kita berikan ya, seperti pasien di poli atau mungkin pada saat menjemput pasien pulang ya, atau mungkin kalau bekerja sama dengan puskesmas. Jadi pada saat di rumah pun pasien sudah kembali ke rumah, untuk terapi keluarga tetap juga harus diberikan gitu ya. Jadi nggak berhenti pada saat dia di rumah sakit, tetapi harus ditindaklanjuti di puskesmas yang terdekat itu gitu ya. Untuk pemberian terapi keluarga di sini memang kita terapinya adalah fokus ke pasien dengan gangguan jiwa yang punya anggota keluarga gangguan jiwa gitu ya. Jadi SP-nya sama dengan SP individu ya, atau mungkin terapi sendiri, contoh dengan edukasi dengan pemberian obat ya, atau mungkin mengatasi dengan kekambuhan dari pasien ya. Terapi keluarga selain itu juga keluarga harus menjadi role model yang baik gitu ya. Contoh kalau lagi marah menghadapi masalah ya, penyelesaiannya dengan cara yang baik gitu ya, enggak dengan emosi ya, agar apa? Untuk meminimalkan stresor yang bisa menyebabkan pasien itu kambuh kembali gitu. Ya, nanti dibaca lagi nggih Bapak Ibu. Ini untuk terapi keluarga ya. Terus ada terapi lingkungan ya. Terapi lingkungan bentuknya ya, tujuannya ya tadi ya, menciptakan lingkungan yang aman nyaman ya, menurunkan stresor intinya ya. Kadang kalau pasien halusinasi itu nggak bisa, pasiennya cemas ya. Jadi harus kita minimalkan kecemasannya, jangan sampai ada stresor-stresor yang membuat pasien itu tertekan, terbebani ya, sehingga pasiennya mudah cemas gitu ya. Ini untuk terapi lingkungan, ada terapi rekreasi ya. Pasiennya diajak rekreasi ya. Rekreasi enggak selalu di tempat yang wisata yang mahal gitu ya. Artinya kalau mungkin di sekitar rumah sakit itu ada kebun ya, atau mungkin taman ya, bisa kita di situ ya, atau mungkin kolam ya, bisa juga. Terapi kreasi seni ini tadi yang ditanyakan ya. Ya, berarti yang seni itu sesuaikan dengan bakat dan minat. Oh, contohnya pasiennya bisa bernyanyi ya, bisa menari ya, itu juga bisa kita kombinasikan di sini ya. Ada terapi menari, terapi musik ya, menggambar dan melukis biasanya untuk pasien-pasien HDR dan ISOS yang nggak bisa mengeksplor perasaannya gitu ya dengan kata-kata ya. Jadi kita fasilitasi dengan menggambar perasaannya gimana lah, suruh menggambar, suruh menulis aja gitu ya. Jadi terapi lingkungan ini bisa dikombinasikan dengan terapi individu atau mungkin terapi kelompok yang ada di atas tadi gitu nggih. Terus ada yang biblioterapi. Biblioterapi itu membaca novel, buku ya, kemudian
Dari situ kadang bisa mengekspresikan perasaan pikirannya dari pasien. Oh, ternyata ada nih bacaan yang bisa memotivasi saya. Dan disuruh bercerita, dia bisa mengambil pengalaman atau mungkin pelajaran dari isi novel ya yang dia baca itu, contoh ya. Sehingga bisa membuat perilakunya lebih adaptif. Terus yang ketujuh adalah plan terapi ya, bertujuan mengajarkan pasien untuk memelihara segala sesuatu atau memelihara makhluk hidup gitu ya. Terus yang terakhir adalah terapi okupasi ya. Terapi okupasi itu ini ya, untuk mengisi waktu luang dari pasien ya, bisa juga dikatakan dengan terapi rehabilitasi ya. Contoh terapi okupasi itu membuat sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya pada diri pasien ya, dan bisa bermanfaat juga setelah pasien itu pulang dari rumah sakit ya. Terapi okupasi biasanya untuk menyiapkan diri pasien agar lebih produktif nantinya pada saat dia sudah kembali ke rumah ya, dengan bertani gitu ya, atau mungkin berkebun ya, membuat anyaman ya, dan lain-lain ya. Itu bisa kita sampaikan sesuai dengan potensi atau bakat yang dimiliki oleh pasien gitu. Terus tujuannya tujuannya banyak sekali ya di sini ya, lebih ke mengembangkan kemampuan ya, menyalurkan dorongan-dorongan emosi ya, memotivasi gitu. Ya, ini nanti dibaca lagi ya. Itu ya Bapak Ibu tambahannya ya, mungkin ada yang mau didiskusikan sampai sini, silahkan. Gitu. Oke. Ada Bapak Ibu apa sudah cukup paham? Hafiz apa gimana? Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah sangat paham ya sepertinya ya? Ini gimana, Fis? Sudah paham sama Oke, Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, nggih? Halo, halo. Kalau tidak ada, ya bisa diakhiri ya. Ya, Bu. Oke. Ini saya tutup, nggih, diakhiri ya. Nggih, Pak Syahrir ya, nanti saya dikirim ya, Pak ya, yang nggak masuk kuliah ini siapa? Ya. Nggih. Gitu nggih, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nanti kayaknya saya masih kurang satu kali, nggih. Apa itu ya? Defisit perawatan diri ya sepertinya ya. Iya, Bu. Sepertinya itu. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih semuanya ya, yang kelompok yang sudah presentasi. Sudah bagus ya, karena tadi banyak pertanyaan ya. Jadi setiap anggotanya bisa menjawab. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Selamat sore. sama-sama. Live dulu, nggih. Terima kasih Bu, selamat Ya, sore. oke, Pak. Ya.